Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dwi Masmira Ratnamalayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat P2P dan prosesnya apa aja. Dan juga akan mengecek journal entries dari setiap tahap-tahap pada P2P atau Procure to Pay. Nah, apa itu P2P? P2P sendiri adalah proses pembelian hingga pembayaran yang umum terjadi pada suatu kegiatan usaha. Tahap-tahapan dari P2P sendiri ada RFQ atau Request for Quotation, ada PO atau Purchase Order, atau ada Receive, ada Vendor Bills, dan yang terakhir ada Payment. Nah, studi case yang akan saya bawakan kali ini berasal dari PT Kahyangan Jewel-Belindo Tbk. Kahyangan merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1974 yang menawarkan produk perhiasan dengan bahan dasar emas atau perak. Kahyangan Jewelry sangat terkenal karena memiliki kualitas bahan dan barang yang bagus dengan komposisi 92,5% emas 22 karat. Karena Kahyangan Jewelry memiliki banyak pelanggan yang datang ke setiap store-nya, maka Kahyangan ingin menambahkan beberapa keperluan dan membutuhkan banyak tempat untuk memajang barang tersebut. Selain itu, Kahyangan juga memerlukan meja dan kursi untuk tempat pelanggan menikmati perbelanjaan mereka sambil memilih produk dari Kahyangan. Nah, oleh sebab itu Kahyangan membutuhkan perlengkapan yang dapat dijabarkan, yaitu 50 rak kaca untuk produk baru yang akan dipajang dengan harga 700 per item, ada 30 meja kayu untuk meletakkan barang-barang tamu dengan harga 400.000 per item, ada 30 kursi kayu sebagai tempat bersantai dengan harga 350.000 per item. Untuk pembelian perlengkapan ini, Kahyangan sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang bekerja di dalam Kahyangan tersebut agar pembelian perlengkapan ini berjalan lancar dari tahap awal hingga tahap akhir. Langkah pertama yang kita lakukan tentu saja kita harus masuk ke demo akun Michel Admin, lalu kita akan pergi ke setting. Nah, di setting kita akan pergi ke inventory, lalu kita pergi ke configuration, lalu kita klik product categories. Setelah itu kita akan klik new untuk membuat produk kategoris baru, namun karena saya sudah membuatnya sebagai storable maka tidak perlu, maka kita klik storable. Nah, di sini itu costing methodnya itu untuk FIFO atau first in first out, lalu inventory valuation itu automatic dengan kategori name-nya itu storable. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke produk di bagian purchase, lalu kita klik produk. Sini kita bisa klik new untuk menambah produk baru. Itu yang pertama itu ada meja untuk barang. Nah, di sini produk type-nya itu storable dengan harga 700 meja untuk tamu itu dengan harga 400.000 dengan produk kategorinya itu storable. Nah, lalu kita tambah foto, kita bisa klik, lalu kita klik new, kita masukkan rak kaca untuk barang dengan produk type-nya storable dengan produk kategorinya yaitu storable. Lalu kita tambahkan foto. Nah, setelah itu kita klik save. Lalu yang ketiga kita pilih kursi untuk tamu. Nah, ini produknya storable dengan harga 350.000. Nah, ini foto kategorinya juga storable. Foto. Di sini kita bisa save. Setelah ini kita pergi ke akun purchase untuk membuat quotation baru. Nah, di sini kita bisa pergi ke akun purchase pada incognito Windows. Kita bisa langsung saja ke purchase, lalu kita klik new for new quotation, lalu kita klik nama vendornya itu PT Megah Jaya Abadi. Nah, di sini untuk currency-nya IDR, lalu expected arrival-nya yaitu tanggal 23 atau hari ini. Lalu kita add product, yaitu yang pertama ada rak untuk barang.
Lalu ada kursi untuk tamu. Lalu ada meja untuk tamu. Rak kaca. Setelah ini kita tambah quantity, yaitu untuk rak kaca itu 50, untuk kursi yaitu 30, untuk meja yaitu 30, dengan harga rak kaca 700.000. Lalu untuk rak itu untuk kursi itu 350.000 rupiah, dan untuk meja yaitu 400.000 rupiah. Untuk teks atau pajaknya kita kosongkan saja. Lalu setelah ini kita pergi ke send by email. Nah, di sini nanti akan terdapat subjek itu kahyangan order dengan resipennya PT Megajaya Abadi, kita send. Nah, lalu kita bisa confirm order. Lalu kita bisa pergi ke warehouse yang dipegang oleh Marsha. Kita bisa pergi ke receipt. Nah, kita ke PT Megajaya Abadi. Nah, di sini untuk rak kaca barang kita, lalu pada bagian warehouse itu untuk rak kaca barang itu kita mengisikannya 50, lalu untuk meja dan kursi itu 30. Nah, ini kita klik validate untuk memberitahu bahwa barang tersebut sudah diterima di warehouse kahyangan. Kita klik validate. Lalu kita akan pergi kembali ke akun purchase. Nah, di sini kita akan refresh. Lalu kita akan create bill. Nah, di sini bill date-nya itu kita buat tanggal 23, tanggal hari ini. Nah, setelah ini kita bisa klik save. Lalu kita akan pergi ke accounting. Nah, di ini accounting yang dipegang oleh Katrina. Kita bisa pergi ke vendor, lalu vendor bill. Lalu kita pergi ke PT Megajaya Abadi. Di sini kita bisa pilih confirm. Lalu kita pilih register payment. Nah, di sini jurnal bank, metode manual. Lalu amount-nya 57.500, kita bisa create payment. Nah, ini sudah berhasil untuk melakukan in payment atau di dalam pembayaran. Lalu setelah itu kita akan kembali ke akun awal demo data, yaitu pertama, setelah ini kita akan pergi ke accounting untuk melihat journal entries dari setiap tahap yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan pergi ke accounting, lalu kita pergi ke journal entries. Nah, pada bagian ini itu terdapat 4, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maksudnya 5, ada vendor bills, ada bank, ada inventory valuation. Yang pertama kita lakukan, itu kita bisa mengecek satu-satu. Yang pertama itu ada journal entries untuk inventory valuation rak kaca. Nah, ini di sini kita bisa klik journal items-nya. Di sini untuk interim stock rak kaca itu untuk debitnya 0 dan untuk kreditnya 35 juta rupiah. Lalu untuk order inventory-nya itu debitnya 35 juta dan kreditnya itu 0 rupiah. Selanjutnya itu meja untuk tamu. Di sini interim stock untuk meja itu kreditnya 12 juta rupiah, debitnya 0 rupiah, dan untuk order inventory itu debitnya sebesar 12 juta dan kreditnya itu 0 rupiah. Lalu selanjutnya ada kursi.
Dimana untuk kursi itu interim stoknya itu 10.500.000 untuk kredit dan debitnya 0, dan di order inventory itu debitnya 10.500.000 dengan kredit 0. Lalu kita ke bagian bank. Nah, di sini itu untuk vendor payment yang outstanding payment itu kreditnya 57.500.000 dan debitnya 0, dan untuk trade receivable itu untuk debitnya 57.500.000 dan kreditnya itu 0. Lalu yang terakhir itu untuk vendor bills. Untuk vendor bills itu interim stock untuk prakaca barang debitnya 35 juta rupiah, kreditnya 0. Kursi untuk tamu debitnya 10.500.000 rupiah, kreditnya 0, dan meja untuk tamu debitnya 12 juta rupiah dan kreditnya 0, dan trade receivable-nya untuk debitnya 0 dan kreditnya 57.500.000. Selanjutnya kita bisa ke bagian vendor bills. Nah, ini PT Megah. Nah, di sini kita klik jurnal. Nah, di sini untuk interim stok prakacanya 35 juta, debit, kredit 0, kursi untuk tamu debit 10.500.000, kredit 0, interim stok untuk meja itu debit 12 juta, kredit 0, dan trade receivable itu kreditnya 50.500.000 dan debitnya 0. Setelah itu kita akan pergi ke accounting untuk purchase. Nah, di purchase ini untuk PT Megah Jaya Abadi itu yang pertama untuk rak barang itu debitnya 35 juta, kreditnya 0. Untuk kursi itu debitnya 10.500.000 dan kreditnya 0. Lalu untuk meja itu debitnya 12 juta dan kreditnya 0. Dan untuk trade receivable itu 57.500.000 untuk kredit dan 0 untuk debit. Lalu kita bisa pergi ke bank and cash. Baik, di sini kita untuk selanjutnya itu kita klik bank and cash. Lalu di sini kita langsung search aja PT Megah Jaya Abadi. Nah, di sini untuk journal entry bank itu untuk vendor payment outstandingnya itu untuk debit 0 dan kreditnya 57.500.000 dan trade receivable untuk vendor payment itu debitnya 57.500.000 dengan kredit 0 rupiah. Selanjutnya kita pergi ke accounting lalu Miss Chalanos. Nah, di sini sudah ada untuk ke PT Megah Jaya Abadi. Kita search. Nah, di sini sudah ada yaitu untuk interim stok kursi tamu itu untuk debitnya 10.500.000, untuk debitnya 0, untuk kreditnya 10.500.000. Untuk other inventory kursi itu debitnya 10.500.000, kreditnya 0. Lalu untuk interim stok meja itu untuk debitnya 0 dan kreditnya 12 juta rupiah. Lalu untuk other inventory itu meja debitnya 12 juta, kreditnya 0. Dan yang terakhir itu untuk rak kaca interim stock itu debitnya 0 dan kreditnya 35 juta rupiah. Dan untuk order inventory itu kreditnya 0 dan debitnya 35 juta rupiah. Selanjutnya kita klik pada bagian accounting lalu general ledger. Di sini kita klik pada bagian outstanding payment. Itu untuk PT Megah Jaya Abadi itu ada 57.500.000 untuk kredit dan debitnya itu 0. Lalu untuk bank suspendnya itu tidak ada. Lalu untuk bank itu account receivable other inventory itu PT Megah Jaya Abadi itu rak kaca untuk barang 35 juta untuk debitnya dan untuk kreditnya itu 0. Lalu untuk meja 12 juta kredit, debit 0. Untuk kursi 10.500.000 kredit, debitnya 0. Nah, setelah itu kita ke bagian trade. Nah, di sini ada 57 juta rupiah untuk vendor payment di bagian debit. Lalu kita ke bagian VAT.
Ini tidak terdapat karena kita tidak memasukkan pajak saat membeli produk kalau kita ke interim stock. Di sini ada PT Megah Jaya Abadi untuk Rakaca untuk barang, untuk kreditnya itu 35 juta dan debitnya 0. Untuk meja itu kreditnya 12 juta, debitnya 0, dan untuk kursi itu debitnya 0, kreditnya 10 juta 500. Nah, setelah itu kita ke sales. Di sales tidak ada, dan di cost of goods juga itu tidak ada. Setelah itu kita ke accounting, lalu kita ke partner ledger, kita klik yang PT Megah Jaya Abadi. Di sini untuk outstanding payment kepada vendor yaitu PT Megah Jaya Abadi, untuk kreditnya 57.500 dengan debitnya 0 rupiah. Baik, selanjutnya kita pergi ke bagian reporting, lalu kita ke balance sheet. Nah, di sini kita akan klik all entries dengan display debit dan juga kreditnya itu kita centang. Ini untuk balance sheet. Lalu kita klik print. Di sini kita akan menunggu. Nah, di sini akan ada financial report. Nah, di sini akan terlihat bahwa balance sheet itu sebanyak ini debit dan kreditnya. Lalu untuk asetnya sebanyak yang seperti di tampilan. Lalu bank suspendnya itu sebanyak yang di layar, outstanding paymentnya itu sebanyak yang di layar, banknya sebanyak yang di layar, account receivable-nya sebanyak yang di layar, other inventory-nya sebanyak yang di layar, liability-nya sebanyak yang di layar, lalu ada trade receivable sebanyak di layar, FAT purchase dan FAT sales sebanyak yang di layar, interim stocknya sebanyak yang di layar, dan profit loss reportnya sebanyak yang di layar. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai proses P2P. Namun pada financial report ini karena masih banyak proses P2P yang tidak terselesaikan dan hanya menjadi draft, maka ini seluruhnya itu masuk ke bagian balance sheet. Nah, namun tadi di awal itu saya sudah menjelaskan bahwa saya menggunakan PT Megah Jaya Abadi sebagai vendor, sehingga di sini tidak bisa diuraikan karena sudah tergabung dengan semua vendor yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai P2P dan juga cara mengecek journal entries dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.